apa kabar hari ini? Apakah Anda merasa hari ini penuh dengan berkah atau justru penuh tantangan? Tenang, kami di sini untuk menemani Anda melewati segala rintangan dengan hati yang penuh kebahagiaan. Jadi, pastikan Anda tidak melewatkan setiap detiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini, tempat yang penuh dengan cinta, harapan, dan inspirasi. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Jika kamu merasa terinspirasi atau merasa ada sesuatu yang bermanfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan konten-konten yang penuh manfaat lainnya yang akan datang. Mari bersama-sama tumbuh dan belajar. Dan satu hal lagi, Bunda dan Ayah, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Setiap sholawat yang kita kirimkan, insya Allah akan membawa berkah untuk kita semua. Yuk, tulis sekarang di bawah. Alif tak pernah membayangkan bahwa hari itu akan datang begitu cepat. Ia masih ingat betul saat bangun pagi. Semua terasa seperti biasa. Sari, istrinya, seperti biasa duduk di meja makan sambil menyiapkan sarapan. Sementara Dira, anak mereka, bermain di sudut ruangan. Tak ada tanda-tanda apapun yang mencurigakan. Tapi, seperti sebuah badai yang datang tanpa peringatan, Sari mengumumkan keputusan yang membuat hati Alif hancur. Alif, aku ingin pergi, kata Sari pelan, tanpa ada ekspresi di wajahnya. Kalimat itu seperti petir yang menghantam hati Alif. Ia merasa dunia tiba-tiba terhenti, seakan waktu berhenti berjalan. Pergi? Kemana? Tanyanya, suara hampir tenggelam oleh kebingungannya. Sari menarik napas panjang, menatap suaminya dengan mata yang tak lagi penuh cinta seperti dulu. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Aku tidak mencintaimu lagi, Alif. Aku sudah tidak merasa apa-apa. Alif terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia sudah berusaha, melakukan segala yang ia bisa untuk mempertahankan hubungan ini, tapi ternyata semua itu tidak cukup. Sari, wanita yang ia nikahi dengan penuh cinta, kini mengucapkan kata-kata yang menghancurkan seluruh dunia yang telah mereka bangun bersama. Kenapa? Sari? Apa salahku? Tanya Alif dengan suara bergetar. Sari menunduk, seolah takut melihat kekecewaan di wajah suaminya. Bukan salahmu. Aku hanya tidak lagi merasa bahagia. Aku ingin hidup sendiri, mencari kebahagiaanku. Dengan langkah gontai, Sari berdiri dan mulai mengemas barang-barangnya. Tanpa melihat ke belakang, ia meninggalkan rumah itu, meninggalkan Alif dan Dira yang masih terkejut. Alif hanya bisa berdiri kaku di sana, tak tahu apa yang harus dilakukan. Semua yang ia tahu adalah bahwa cinta yang ia beri selama ini tidak cukup untuk membuat istrinya tetap tinggal. Sari pergi tanpa berkata selamat tinggal, meninggalkan rumah yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Dira, yang tidak mengerti apa yang sedang terjadi, hanya melihat keluar jendela dengan mata yang penuh tanya. Alif tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada anaknya. Ia hanya bisa menatap pintu yang tertutup rapat, merasakan kesepian yang mendalam menyelimutinya. Saat itu, Alif baru menyadari satu hal. Dunia yang mereka bangun bersama kini runtuh begitu saja. Sari pergi, dan yang tersisa hanya kenangan dan sebuah anak kecil yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Alif tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia harus kuat untuk Dira, meskipun hatinya terasa hancur. Setelah Sari pergi, Alif merasa hidupnya berubah dalam sekejap. Hari-hari terasa lebih sunyi dan hampa. Ia bangun setiap pagi dengan perasaan yang berat, seolah dunia ini terlalu luas untuk dia hadapi sendirian. Dira, meski masih sangat muda, bisa merasakan ada yang berbeda. Anak itu tidak lagi lari ke pelukan ibunya di pagi hari. Ia tidak lagi mendengar suara tawa Sari yang biasa mengisi rumah mereka. Alif berusaha semampunya untuk mengisi kekosongan itu. Ia bekerja keras, tapi ada satu hal yang tak bisa dia atasi.
bagaimana cara memberi kebahagiaan pada Dira yang kehilangan sosok ibu dalam hidupnya. Setiap kali ia melihat anak kecil itu, ia melihat mata yang kosong, seperti ada sesuatu yang hilang, meskipun Dira tidak pernah mengungkapkan dengan kata-kata. Malam-malam terasa semakin panjang. Alif duduk di samping tempat tidur Dira, menatap anaknya yang terlelap, namun dengan wajah yang tetap tampak gelisah. Ada rasa sakit yang terus menggerogoti hatinya. Ia ingin menjadi orang tua yang sempurna untuk Dira, tapi ia tahu, ada hal yang tidak bisa ia gantikan, kasih sayang seorang ibu. Suatu pagi, setelah beberapa minggu Sari pergi, Alif akhirnya memutuskan untuk menyewa babysitter. Ia tahu dirinya tidak bisa melakukannya sendiri. Maya, wanita yang ia sewa untuk merawat Dira, datang dengan senyum cerah di wajahnya. Maya tampak hangat dan penuh perhatian, sering mengajak Dira bermain dan mendongeng, bahkan menemani anak itu beraktivitas di luar rumah. Namun, meskipun Maya selalu hadir untuk Dira, Alif merasa ada yang aneh. Dira menjadi lebih ceria, sering bercerita tentang kegiatan yang ia lakukan bersama Maya, tetapi di balik kebahagiaan itu, Alif bisa merasakan ada kekosongan. Maya bisa menjadi pengganti sementara, tetapi bukan pengganti yang bisa memberi cinta sejati. Maya mungkin bisa merawat Dira dengan baik, tetapi ada bagian dari diri Dira yang tetap mencari sosok ibu yang bisa mengerti perasaannya. Alif menyadari itu. Setiap kali Dira tersenyum pada Maya, ia masih bisa melihat bahwa mata anak itu tidak bersinar sepenuhnya. Dira butuh lebih dari sekadar pengasuh. Ia butuh seorang ibu, seseorang yang bisa memberi kasih sayang, perhatian, dan yang lebih dari sekadar tugas menjaga. Alif merasa terjebak. Ia ingin melindungi Dira, tetapi ia juga tahu dirinya tidak cukup. Ia merindukan sosok ibu yang bisa membuat Dira merasa lengkap. Di malam yang sunyi, Alif sering merenung. Ia berpikir, apakah Dira akan tetap merasa kosong seperti ini selamanya? Atau akankah ada seseorang yang datang untuk mengisi kekosongan dalam hidup mereka berdua? Hari demi hari berlalu, dan Alif semakin merasa terperangkap dalam rutinitas yang seakan tak ada habisnya. Menjadi ayah sekaligus ibu untuk Dira bukanlah hal yang mudah. Alif berusaha keras untuk memberikan segala yang terbaik, namun ada satu hal yang tak bisa ia penuhi, cinta seorang ibu. Dira membutuhkan lebih dari sekadar perhatian dan kasih sayang yang ia berikan. Anak itu butuh sosok yang bisa mengerti setiap perasaan kecilnya, seseorang yang bisa memeluknya ketika ia merasa takut atau sendirian. Maka, setelah banyak pertimbangan, Alif memutuskan untuk menyewa babysitter. Maya, seorang wanita muda yang tampak ramah dan ceria, datang ke rumah mereka untuk membantu merawat Dira. Alif berharap, meskipun tak bisa menggantikan Sari, Maya bisa sedikit memberikan rasa nyaman bagi Dira yang masih terbilang kecil. Maya memiliki senyum yang hangat, dan meskipun Dira awalnya agak canggung, ia perlahan mulai menerima Maya sebagai teman bermainnya. Namun, ada sesuatu yang terus mengganjal di hati Alif. Ia seringkali terbangun tengah malam, mendengar suara Dira terisak-isak di kamarnya. Alif mencoba untuk menenangkan anaknya, berbicara lembut, dan memeluknya. Tetapi ada satu hal yang ia tak bisa penuhi. Dira membutuhkan seorang ibu, seseorang yang benar-benar bisa memahami apa yang dirasakannya tanpa perlu kata-kata. Maya, meskipun sangat baik, tidak bisa menggantikan peran itu. Beberapa hari setelah Maya mulai bekerja, Alif merasa ada perbedaan yang mencolok dalam Dira. Anak itu tampak lebih ceria, lebih sering tertawa, dan terlihat lebih aktif. Namun, meskipun Dira lebih banyak tersenyum, ada saat-saat di mana ia tampak termenung, jauh di dalam pikirannya. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang dan tidak bisa ditemukan, meskipun ada orang yang merawatnya. Suatu sore, Alif duduk di ruang tamu, menatap Dira yang sedang bermain dengan Maya di halaman belakang. Maya sangat sabar, mengajaknya bermain bola dan membacakan buku cerita. Namun, setiap kali Dira menatap wajah Maya dengan mata yang penuh harap, Alif bisa melihat ada yang kurang. Dira tampak membutuhkan sesuatu yang lebih, bukan sekadar pengasuhan. Ia butuh kehangatan seorang ibu yang bisa memberikan pengertian dan kasih sayang tanpa pamrih. Alif merasa bingung. Ia sadar, meskipun Maya berusaha keras untuk merawat Dira, anak itu tetap membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pengasuh. Ia mulai berpikir, apakah ia bisa menemukan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan itu,
Seseorang yang bisa menjadi ibu bagi Dira tanpa mengorbankan perasaan mereka berdua? Alif tahu, ia harus mencari solusi. Namun, di tengah rasa kesepian yang mendalam dan kerinduan akan keluarga yang utuh, Alif mulai bertanya-tanya apakah ia akan mampu memberikan Dira apa yang ia butuhkan. Hati kecilnya berbisik, mungkin ada harapan untuk mereka berdua, meskipun itu terasa sangat sulit untuk ditemukan. Malam-malam Alif semakin terasa panjang. Pekerjaan menumpuk, dan ia berusaha keras menghadapinya. Namun ada satu hal yang terus menghantuinya, Dira. Meskipun hari-harinya tampak lebih ceria berkat Maya, ada sesuatu yang tidak bisa ia penuhi. Setiap malam, ketika ia duduk sendiri di ruang tamu, Alif sering merasa gelisah. Ia bisa melihat Dira, meskipun bermain dengan Maya, tetap terlihat seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Alif berpikir keras. Apa yang kurang dari hidup mereka? Ia memberikan yang terbaik yang ia bisa, tetapi entah kenapa perasaan hampa itu tidak bisa hilang. Ketika ia menatap Dira yang sedang tertidur di kamarnya, matanya yang lelah penuh pertanyaan. Anak itu tidur dengan tangan terlipat di bawah pipinya, wajahnya tampak tenang, namun dalam tidurnya, Alif bisa merasakan ada kedalaman kesedihan yang sulit ia pahami. Pagi itu, Dira tampak berbeda. Ia tidak berlari kegirangan seperti biasa, tidak tersenyum lebar saat melihat Alif membawa sarapan. Alif mendekat, bertanya dengan suara lembut, "Dira, kenapa kamu sedih?" Dira hanya menatapnya dengan mata yang kosong, lalu menunduk, tangannya menggenggam erat boneka kesayangannya. "Ibu," jawab Dira dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Alif merasa seperti ditusuk dengan pisau tajam. Kata itu, hanya satu kata, tapi begitu berat. Dira membutuhkan ibunya. Tidak ada yang bisa menggantikan sosok itu. Maya memang baik hati, tapi ia bukan ibu. Alif tahu itu lebih dari siapapun. Seorang ibu tidak hanya memberi makan, mandi, atau merawat, tetapi seorang ibu adalah tempat anak bisa berlindung, tempat mereka merasa aman dan dicintai tanpa syarat. Alif duduk di samping Dira, mencoba menenangkan hatinya yang hampir hancur. "Ibu sedang pergi, Dira. Tapi ayah akan selalu ada untukmu," kata Alif dengan suara bergetar. Tapi ia tahu, kata-kata itu tidak cukup. Dira hanya mengangguk pelan, lalu menyenderkan kepalanya ke bahu Alif. Meskipun ia mencoba tegar, air mata mulai menggenang di mata Alif. Ia merasa seolah tak mampu memberikan apa yang benar-benar dibutuhkan anaknya. Alif kemudian menatap foto keluarga yang masih ada di meja ruang tamu. Sari, istrinya, tersenyum di sana, tampak bahagia. Ia menyadari, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, Dira tidak akan bisa melupakan ibu kandungnya. Ia membutuhkan kasih sayang yang hanya seorang ibu bisa berikan. "Bagaimana aku bisa menggantikan peran itu?" tanya Alif pada dirinya sendiri. Ia tahu jawabannya, tidak bisa. Tidak ada yang bisa menggantikan ibu. Namun, ia tidak bisa menyerah. Dira membutuhkan lebih dari sekadar pengasuhan. Ia membutuhkan seseorang yang bisa mengerti perasaannya, seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hatinya. Alif merasa terpojok. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Dira, tetapi hatinya masih terjebak dalam bayang-bayang kepergian Sari. Bagaimana mungkin ia bisa mengisi ruang yang begitu besar dalam hidup Dira? Dan lebih penting lagi, apakah ia akan menemukan seseorang yang bisa memberikan semua itu? Satu sore yang cerah, Alif memutuskan untuk menjemput Dira lebih awal dari sekolah. Hari itu, ia merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Mungkin karena sudah lama ia merasa terjebak dalam rutinitas yang sama, atau mungkin karena Dira tampak semakin kesepian. Alif tahu bahwa ia harus mencari jalan keluar untuk anaknya, meskipun ia sendiri tidak tahu harus mulai dari mana. Saat ia sampai di sekolah, Dira sedang asyik bermain dengan teman-temannya di halaman. Alif melihatnya dari kejauhan, dan hatinya terasa sedikit lebih ringan ketika melihat Dira tersenyum lebar. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Alif, seorang wanita yang sedang berdiri tidak jauh dari kelompok anak-anak. Wanita itu terlihat sedang mengawasi Dira, dengan senyum hangat dan penuh perhatian. Wanita itu ternyata adalah Rani, seorang guru seni di sekolah Dira. Selama ini, Alif belum pernah benar-benar memperhatikan Rani, meskipun mereka sering bertemu di acara sekolah. Tapi kali ini,
Ada sesuatu dalam cara Rani berinteraksi dengan Dira yang membuat hati Alif berdegup lebih cepat. Rani berbicara lembut kepada Dira, yang terlihat begitu nyaman dengannya. Tanpa sadar, Alif mendekat, ingin melihat lebih dekat bagaimana wanita itu berinteraksi dengan anaknya. Dira tampak senang dan sangat tertarik dengan cerita yang Rani bawakan. Alif yang melihat dari jauh merasa ada kedekatan yang tulus antara mereka. Di situ, untuk pertama kalinya, Alif merasa bahwa ada seseorang yang benar-benar bisa mengerti perasaan Dira tanpa perlu banyak bicara. Ada rasa hangat dalam tatapan Rani yang membuat Dira merasa aman dan dihargai. Ketika bel sekolah berbunyi, Dira berlari menuju Alif. Namun tidak lama setelah itu, ia kembali menatap Rani dengan mata yang penuh harapan. "Ibu Rani baik, ya, Ayah?" tanya Dira, seolah ingin memastikan bahwa Alif mengerti apa yang ia rasakan. Alif hanya tersenyum tipis. Ia tidak tahu harus menjawab apa, karena hatinya terasa sangat kompleks. Di satu sisi, ia merasa bangga karena Dira mulai terbuka dan merasa nyaman dengan orang lain. Tetapi di sisi lain, ia juga merasa cemas. Apa yang sebenarnya dirasakan Dira tentang ibu kandungnya? Apa yang terjadi jika ia mulai menganggap Rani sebagai pengganti? "Ya, Ibu Rani sangat baik," jawab Alif dengan suara yang lebih lembut dari biasanya, mencoba menenangkan perasaan yang mulai berkecamuk dalam dirinya. Pertemuan itu bukan hanya pertemuan biasa. Alif merasa seolah ada sesuatu yang bisa ia rasakan, sesuatu yang menghubungkannya dengan Rani. Tatapan mata mereka bertemu sesaat, dan Alif bisa merasakan ada kehangatan yang tak bisa ia jelaskan. Rani tampak tersenyum padanya, senyum yang tulus dan penuh empati. Sebuah rasa nyaman yang baru pertama kali ia rasakan sejak Sari pergi. Rani kemudian menghampiri mereka dan mengajak Dira berbicara. Alif melihatnya, merasa sedikit canggung, namun ada ketenangan yang ia rasakan. Seolah-olah, entah mengapa, ia merasa bahwa Rani bukan hanya seorang guru, tetapi mungkin seseorang yang bisa mengisi bagian dari kehidupan yang hilang dalam dirinya dan Dira. Dira sering menceritakan ayahnya di kelas. "Alif," kata Rani dengan lembut, sambil melirik ke arah Dira yang tengah menggenggam tangannya. Alif tersenyum, namun hatinya terasa berat. Ia menyadari satu hal, meskipun ia mencoba menjadi segala-galanya untuk Dira, ada orang lain di luar sana yang bisa membuat anaknya tersenyum dengan cara yang berbeda. Mungkin, hanya mungkin, Rani bisa memberikan lebih banyak untuk Dira daripada sekadar seorang guru. Namun, perasaan itu datang begitu cepat. Alif merasa cemas. Apakah Dira siap untuk menerima sosok ibu baru dalam hidupnya? Apa artinya ini untuk mereka bertiga? Hari-hari setelah pertemuan itu mulai terasa berbeda bagi Alif. Setiap kali ia melihat Dira, ada senyum di wajahnya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dira menjadi lebih ceria, lebih banyak berbicara, dan yang paling mencolok, ia lebih sering menyebut nama Rani. Awalnya, Alif merasa canggung dan khawatir. Ia tidak ingin Dira merasa bahwa ia menggantikan posisi ibunya. Tetapi entah mengapa, ada perasaan hangat yang mulai tumbuh dalam dirinya setiap kali ia mendengar Dira bercerita tentang Rani. Alif mulai menyadari bahwa Rani memiliki kemampuan yang luar biasa untuk membuat Dira merasa dihargai. Setiap kali mereka bertemu, Rani tahu persis bagaimana membuat Dira merasa nyaman. Entah itu dengan mengajak bermain atau mendengarkan cerita-cerita Dira yang terkadang sangat sederhana. Namun, ada sesuatu dalam perhatian Rani yang membuat Dira merasa diterima sepenuhnya. Itu bukan hanya sekadar perhatian biasa, tapi perhatian yang datang dari hati. Suatu hari, setelah Dira pulang dari sekolah, ia berlari ke Alif dengan wajah berseri-seri. "Ayah, Ibu Rani ngajarin aku gambar. Aku bisa gambar bunga. Loh, Ayah." Dira berkata dengan suara riang, matanya berbinar. Alif merasa hangat mendengar kebahagiaan anaknya, tapi ada sesuatu yang membuatnya terdiam. Ia menyadari betapa dalam hubungan yang mulai terjalin antara Dira dan Rani. Rani tidak hanya memberi pengetahuan, tapi juga memberi sesuatu yang lebih penting, rasa aman, kenyamanan, dan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh Dira. Setiap kali Alif melihat Dira dan Rani, ia merasa perasaan yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan dalam hatinya, namun juga kecemasan yang datang begitu saja. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini yang Dira butuhkan? Seorang ibu yang bisa mengerti dirinya? Seorang ibu yang bisa menggantikan Sari? Alif tahu,
Meskipun Rani tidak akan pernah menjadi pengganti ibu kandung Dira, ada sesuatu dalam diri Rani yang bisa melengkapi kekosongan yang ada di hati anaknya. Namun, perasaan itu tidak datang tanpa keraguan. Alif merasa ragu untuk membuka hatinya sepenuhnya. Ia masih terjebak dalam bayang-bayang Sari, dalam kenangan indah yang dulu mereka bagi. Tetapi, ada saat-saat tertentu ketika ia memandang Rani dengan perasaan yang berbeda. Rani tidak hanya mengisi kekosongan dalam hidup Dira, tetapi juga membuat Alif merasa bahwa mungkin ada harapan baru untuk kebahagiaan mereka. Alif tahu bahwa Dira membutuhkan lebih dari sekadar pengasuhan. Ia membutuhkan seseorang yang bisa memberi kebahagiaan sejati. Rani, dengan kelembutannya, tampaknya bisa menjadi sosok itu. Setiap kali Dira tersenyum dan berbicara tentang Rani, Alif merasa hatinya terangkat sedikit. Meskipun ia belum bisa mengungkapkan perasaannya secara jelas, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ada ruang dalam hidupnya untuk seseorang yang baru. Perasaan itu tumbuh perlahan, tanpa paksaan, namun begitu kuat. Alif sadar, ia harus membuat keputusan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Dira. Apakah ia siap memberi kesempatan untuk cinta yang baru? Dan apakah Dira siap untuk membuka hati pada sosok ibu yang berbeda? Alif duduk sendiri di ruang tamu, mata menatap kosong keluar jendela. Pikirannya melayang jauh, jauh ke masa lalu, mengingat saat-saat indah bersama Sari, istrinya. Namun, ada sesuatu yang berbeda sekarang. Dira mulai tumbuh, dan meskipun Alif berusaha keras memberikan semua yang terbaik untuk anaknya, ia tahu ada sesuatu yang hilang. Dira membutuhkan lebih dari sekadar ayah. Anak itu membutuhkan seorang ibu, seseorang yang bisa memberi perhatian, kasih sayang, dan pengertian seperti yang hanya bisa diberikan oleh seorang ibu. Alif menyadari, Rani mungkin bisa memberikan itu semua. Perasaan yang tumbuh di hatinya semakin kuat, meskipun ia tahu itu bukan sesuatu yang mudah. Alif sudah terlalu lama terluka oleh kepergian Sari. Namun, saat ia melihat Dira tersenyum bahagia bersama Rani, hatinya berdebar. Rani tidak hanya memberikan cinta kepada Dira, tetapi juga memberi kebahagiaan yang sepertinya sudah lama tidak dirasakannya. Suatu malam, setelah Dira tidur dengan nyenyak, Alif memutuskan untuk berbicara dengan Rani. Ada banyak hal yang perlu ia katakan, namun ia merasa cemas. Apa yang harus ia katakan? Apakah ia sudah siap untuk membuka hatinya lagi? Apa artinya bagi Dira, jika ia membuka lembaran baru dalam hidup mereka? Begitu banyak pertanyaan yang mengisi pikirannya, tetapi ada satu hal yang pasti, Alif tidak bisa terus-menerus terjebak dalam masa lalu. Ia harus bergerak maju, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk Dira. Saat mereka bertemu di sebuah kafe yang tenang, suasana terasa agak canggung. Rani duduk di hadapannya dengan senyum lembut, tetapi Alif bisa melihat ada keraguan di matanya juga. Seperti ia tahu, perasaan itu mungkin juga berkembang dalam dirinya. Setelah beberapa saat diam, Alif akhirnya membuka mulutnya. Rani, katanya pelan, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak tahu bagaimana harus memulainya, tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ketika aku melihat Dira bahagia, aku merasa lebih tenang. Aku merasa, mungkin ini saatnya untuk aku juga bergerak maju. Rani menatapnya dengan lembut, seolah-olah menunggu kelanjutan kata-kata Alif. Ia tahu betul apa yang sedang dirasakan Alif, dan ia sudah lama menahan perasaan itu. Aku tahu ini bukan sesuatu yang mudah, lanjut Alif. Tapi aku merasa, jika aku bisa memberikan Dira seorang ibu yang bisa mengerti perasaannya, aku akan sangat bersyukur. Aku tidak ingin terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Rani menghela napas, lalu menjawab dengan suara yang penuh empati. Alif, aku juga merasakan hal yang sama. Aku sangat peduli dengan Dira, dan aku ingin membantu dia tumbuh bahagia. Aku ingin ada di sini, bukan hanya untuk dia, tapi juga untukmu. Aku tahu ini bukan langkah yang mudah, tapi jika ini adalah yang terbaik untuk kita semua, aku siap. Mendengar itu, hati Alif terasa ringan. Meskipun ia masih merasakan cemas, ada perasaan harapan yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak Sari pergi, ia merasa seperti ada peluang baru untuk kebahagiaan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk Dira juga. Perasaan itu tumbuh perlahan, seperti bibit yang mulai berkembang menjadi bunga. Alif tahu,
Ini bukan keputusan yang bisa ia buat dengan mudah, namun ia merasa bahwa membuka hati untuk Rani adalah langkah yang benar. Ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang memberikan Dira apa yang ia butuhkan. Kasih sayang, perhatian, dan seorang ibu yang bisa mengerti perasaannya. Setelah malam itu, setelah kata-kata yang diucapkan dengan penuh keberanian dan hati yang terbuka, Alif dan Rani mulai menjalani perjalanan baru yang penuh harapan. Dira, meskipun tidak sepenuhnya mengerti, mulai merasakan perubahan yang positif di rumah mereka. Alif merasa lebih ringan, seolah beban yang selama ini mengendap di hatinya sedikit demi sedikit mulai hilang. Kehadiran Rani memberikan rasa kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan, dan Dira pun tampak semakin bahagia. Namun, perjalanan baru ini tidak tanpa tantangan. Setiap langkah terasa seperti ujian, terutama bagi Alif. Ia masih terkadang merasa takut, merasa ragu apakah ia benar-benar siap untuk membuka hati sepenuhnya setelah luka lama yang masih ada. Sementara Rani, meskipun sangat peduli pada Dira, kadang merasakan kekhawatiran yang sama. Ia tahu perannya bukanlah menggantikan ibu Dira, tetapi menjadi sosok yang bisa mendampingi dan memberi kasih sayang yang selama ini hilang. Suatu sore, ketika mereka bertiga duduk di taman rumah, Dira tiba-tiba berlari ke arah Rani dan memeluknya dengan erat. "Ibu Rani, aku sayang kamu," kata Dira, dengan suara yang tulus dan penuh rasa sayang. Alif yang melihatnya hanya bisa terdiam, perasaan hangat menyelimuti dadanya. Ia tidak bisa menahan air matanya yang perlahan turun, menyadari betapa besar perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Ini bukan tentang menggantikan siapapun, tetapi tentang memberi cinta yang tulus dan pengertian yang Dira butuhkan. Rani membalas pelukan Dira dengan penuh kasih sayang. "Aku juga sayang kamu, Dira. Kamu adalah anak yang luar biasa," jawabnya dengan lembut. Alif menyaksikan momen itu dengan hati yang bergetar. Dira, anaknya yang dulunya selalu merasa kehilangan, kini mulai menemukan kebahagiaan yang ia butuhkan. Dan ia tahu, Rani adalah bagian dari kebahagiaan itu. Saat malam tiba, Alif dan Rani duduk bersama, menikmati keheningan setelah seharian menghabiskan waktu bersama Dira. Alif merasa tenang, namun juga sedikit bingung dengan perasaannya. Rani menyadari keraguannya dan dengan lembut menggenggam tangan Alif. "Aku tahu ini tidak mudah untukmu," kata Rani, suaranya penuh empati. "Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini bukan hanya untuk Dira, tapi juga untukmu. Aku ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Aku ingin kita bersama-sama, untuk membangun kebahagiaan yang kita semua butuhkan." Alif menatapnya dengan mata penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa keputusan untuk memberi kesempatan pada Rani bukanlah keputusan yang mudah, tetapi setelah melihat bagaimana Rani dan Dira saling mengisi, ia merasa bahwa ini adalah langkah yang benar. Mereka tidak perlu menjadi sempurna. Yang penting adalah mereka saling menerima dan mendukung satu sama lain. "Terima kasih, Rani," ujar Alif dengan suara pelan, penuh rasa terima kasih. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku tahu, aku ingin berjalan bersama kamu. Untuk Dira, untuk kita." Rani tersenyum, memberikan tatapan penuh harapan. Mereka tahu perjalanan ini baru saja dimulai, dan meskipun tantangan akan terus datang, mereka siap menghadapinya bersama. Kehidupan mereka kini dipenuhi dengan cinta yang lebih luas, dan meskipun tak ada yang bisa menggantikan masa lalu, mereka sudah menemukan cara untuk merajut masa depan yang lebih baik, penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan yang tulus. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat dan doa di kolom komentar untuk Nabi Muhammad SAW, agar kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kamu tentang cerita ini di bawah ya.